Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar di pembelajaran IPA hari ini. Hari-hari ini kita melihat di pemberitaan televisi banjir terjadi di mana-mana, tanah longsor terjadi di mana-mana. Semuanya itu karena kerusakan di dalam ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa terjadi kerusakan? Karena kita tidak merawatnya, tidak mengenal akan ekosistem itu sendiri dan akibat-akibatnya jika kita melakukan hal yang merusak lingkungan. Mari kita mengenal lebih dekat tentang ekosistem itu, mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan kemudian apa saja anggotanya di ekosistem itu, dan kemudian ada hubungan antara makhluk hidup, pola-pola interaksinya seperti apa, kita akan pelajari pada pagi hari ini. Dan tidak hanya mengetahuinya, tapi kita juga perlu menerapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjaga ekosistem kita tidak rusak dan anak cucu kita nanti akan dapat menikmati keindahan alam Indonesia dan tidak mengalami bencana seperti yang sekarang ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pembahasan IPA untuk kelas 7 pada hari ini tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup adalah hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Kita akan melihat apa saja interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, menjabarkan pola-pola interaksi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. 4. Menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Yang kelima, melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran IPA pagi ini. Nah, peta konsepnya seperti ini. Ya, ekosistem terdiri atas mulai individu, kemudian membentuk populasi. Populasi berkumpul bersama-sama yang berbeda membentuk komunitas. Komunitas dengan lingkungan membentuk ekosistem. Nah, di sini ekosistem terbagi dalam banyak hal, proses terjadinya, kemudian penyusunnya, dan penyusun ini pun masing-masing terbagi, produsen, konsumen, decomposer, kemudian di konsumen ini pun terbagi cukup banyak seperti yang kita dapat lihat dalam peta konsep pada pagi hari ini. Kita akan pelajari hal ini satu persatu. Mari kita perhatikan dengan lebih detail apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, satuan ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme. Misalnya, seekor monyet, seekor gajah, seekor semut, satu tumbuhan pisang, satu tumbuhan mangga, dan lain-lain. Tidak dibedakan apakah itu satu sel atau banyak sel, kecil atau besar. Yang penting individu, yang disebut individu adalah satu makhluk hidup. Itu yang dimaksud dengan individu. Kemudian populasi, organisme dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama, menghasilkan keturunan yang subur, serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Jumlah suatu populasi selalu berubah. Misalnya populasi gajah di hutan Sumatera, populasi semut
di halaman SMP Masehi itu jumlahnya berubah-ubah. Ya. Kalau musim kemarau rumput itu tidak terlalu banyak, tapi begitu musim hujan seperti saat ini rumput itu begitu banyak, tumbuh di mana-mana dengan suburnya. Itu yang menunjukkan jumlah populasi selalu berubah. Contohnya demikian. Ya. Nah, populasi ini harus, yang dimaksud populasi harus jenis, misalnya 5 ekor gajah di hutan Sumatera, 20 ekor kecoa di dapur Pak Lukas misalnya. Itu yang disebut dengan populasi. Ya. Tidak bisa kemudian di populasi itu 20 ekor semut dan 2 ekor ayam misalnya. Maka di situ disebutkan populasi semut sendiri, populasi ayam sendiri. Ya. Itu yang disebut dengan populasi. Tinggal di suatu tempat yang sama dan sejenis. Tapi kalau kemudian populasi hewan-hewan di kebun binatang, nah itu tidak bisa disebutkan sebagai populasi karena masing-masing tidak dapat berinteraksi. Ya, 20 ekor ikan cupang yang dipelihara Anton misalnya, kalau di dalam kolam itu bisa disebut interaksi. Tapi kalau kemudian ikan cupang itu kamu letakkan di dalam stoples sendiri-sendiri, 1 ekor 1 stoples, tidak dapat disebutkan sebagai populasi. Ya. Nah, populasi merupakan jumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah dan pada waktu yang tertentu. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Nah, komunitas ini semuanya bagiannya terdiri atas bermacam-macam populasi dan disebut populasi. Maka komunitas itu terdiri atas makhluk hidup. Ya. Misalnya komunitas rawa, anggotanya populasi ikan, populasi katak, populasi enceng gondok, populasi ular, populasi ketam, dan lain-lain. Komunitas hutan, anggotanya misalnya populasi harimau, populasi monyet, populasi rusa, rumput, pohon beringin, dan lain-lain. Ini yang disebut dengan komunitas. Ya. Ada macam-macam komunitas yang lain. Komunitas padang rumput, komunitas di padang pasir, komunitas sungai, komunitas laut yang masing-masing anggotanya berbeda-beda. Kemudian ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup atau biotik dan abiotik. Misalnya komunitas rawa, misalnya komunitas rawa anggotanya tadi ada ikan, kemudian ular, katak, ketam. Kalau bergabung dengan lingkungan yang abiotik, tak hidup, misalnya dengan air rawa, dengan tanah di rawa, dengan lumpur di rawa, itu namanya ekosistem. Ya, jadi ekosistem interaksi antara anggota komunitas, ya, yang makhluk hidup ini dengan benda tak hidup atau abiotik, atau boleh disebutkan benda hidup, anggota komunitas dengan lingkungannya. Ya, terdapat 2 macam ekosistem alami terbentuk secara alami, yaitu sungai, laut, dan lain-lain, dan buatan terbentuk akibat aktivitas manusia, yaitu misalnya waduk, sawah, dan lain-lain. Ini menurut terjadinya. Ya. Nah, biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Jadi boleh dikatakan bahwa seluruh ekosistem itu tinggal di dalam biosfer. Ya. Jadi ekosistem rawa, ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem gunung, ekosistem hutan, itu semuanya digolongkan, dimasukkan dalam satu kelompok yang namanya biosfer. Nah,
komponen di dalam ekosistem cukup dibedakan jadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Abiotik artinya tak hidup, biotik itu hidup, A itu tidak. Sehingga komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup di dalam komponen ekosistem. Misalnya air, tanah, udara, cahaya matahari, ya. Walaupun ini komponen tak hidup, tapi pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan makhluk hidup itu sendiri, ya. Makhluk hidup tak akan bisa tetap hidup jika tak ada air, ya. Tumbuhan tak dapat berfotosintesis jika tak ada cahaya matahari. Kita tidak dapat bernafas jika tak ada udara, ya. Tanaman tidak akan tumbuh jika tidak ada tanah tempat dia hidup. Ini yang disebut komponen ekosistem yang berupa komponen abiotik. Ya, komponen biotik itu dibedakan jadi 3, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, ada yang jamur dan bakteri, ini disebut decomposer, sebagai makhluk yang menguraikan makhluk hidup yang lain yang sudah mati, ya. Tumbuhan disebut produsen. Artinya dia menghasilkan, merubah zat anorganik menjadi zat organik. Nah, tumbuhan melakukan hal tersebut dengan proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Nah, sehingga karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri dan menghasilkan makanan bagi makhluk hidup yang lain, maka disebut sebagai produsen. Nah, konsumen itu adalah pemakai hasil produsen atau pemakai hasil dari konsumen yang lain. Herbivora, pemakan tumbuhan, kambing, sapi, kelinci, kemudian tupai itu termasuk di dalam omnivora, pemakan tumbuhan. Karnivora, pemakan daging. Karnivor itu buas, ya, sehingga dia memakan konsumen yang lain, memakan binatang yang lain. Harimau, singa, hiena, serigala, ular, kemudian buaya itu termasuk di dalam karnivor. Omnivor, pemakan segala. Disebutkan segala ini bukan berarti ada besi dimakan, semen dimakan, bukan seperti itu. Omnivor artinya makhluk hidup pemakan tumbuhan dan pemakan hewan, ya. Contoh itu misalnya di sini yang ditunjukkan manusia. Ada juga binatang yang termasuk di dalam omnivora, misalnya burung kutilang misalnya. Dia makan serangga, sekaligus dia makan pisang, makan pepaya, sehingga disebutkan sebagai omnivor, seperti itu. Ayam misalnya, ada cacing dimakan, ada kupu-kupu dimakan juga, ada sisa daging yang terjatuh dimakan juga, tapi padi dimakan, jagung dimakan. Itu termasuk di dalam omnivor. Nah, decomposer ini dia menguraikan hasil makhluk hidup yang sudah mati, ya. Tumbuhan mati nanti diuraikan jamur dan bakteri, membusuk dan kemudian berubah jadi zat-zat yang berguna untuk tumbuhan, ya, memperbaiki keadaan tanah sehingga bisa dipakai untuk membuat pupuk. Itu dibusukkan dengan decomposer ini, ya. Nah, pola interaksi di dalam hubungan antar makhluk hidup itu misalnya netralisme. Netralisme merupakan hubungan tidak saling mempengaruhi meskipun organisme hidup pada habitat yang sama. Contoh misalnya kambing dan kodok di suatu habitat hamparan rumput. Kambing makan rumput, kodok makan serangga. Kambing makannya siang hari, kodok makannya di malam hari, tidak saling mengganggu, ya. Kemudian misalnya ayam
dengan nyamuk misalnya, tidak saling mengganggu dan tidak saling berebut makanan, ya. Itu yang disebut dengan netralisme, tidak saling mengganggu kegiatan maupun kebutuhan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Ini yang disebut dengan netralisme, ya. Kemudian kompetisi. Nah, kalau kompetisi beda dengan netralisme tadi. Kompetisi itu bersaing, ya. Nah, kalau di situ dijelaskan kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana atau tumbuh dan berkembang. Nah, di sini ditunjukkan kambing dan kelinci, ya. Kompetisi dalam hal apa? Kompetisi dalam hal memperebutkan makanan, sama-sama makan rumput. Kambing dengan kerbau, sapi dengan kerbau, itu kompetisi karena makanannya sama, ya. Dia akan saling berebut di situ. Itu yang disebut dengan kompetisi, ya. Terus misalnya ular dengan elang misalnya. Kalau ular dengan elang dalam hal memperebutkan tikus, nah itu kompetisi, ya. Tapi ada hubungan yang lain antara ular dengan elang selain kompetisi tadi, ya. Nah, jika memperebutkan makanan atau tempat atau hal yang sama untuk hidupnya, ini yang disebut dengan kompetisi. Pola interaksi yang berikutnya adalah predasi, dengan kata lain predator, jadi itu hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa. Kucing dengan tikus, ular dengan tikus, harimau dengan kijang, itu disebut dengan predasi, ya. Predasi dari kata predator, pemangsa, itu yang dimaksud. Jadi hubungan antara binatang yang memangsa dan yang dimangsa itu digolongkan di dalam pola interaksi predasi. Berikutnya parasitisme, kita sudah mengenal apa itu parasit, ya. Parasitisme hubungan antara dua organisme berbeda jenis di mana salah satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak yang lain mendapat kerugian, ya. Misalnya tali putri dengan inangnya. Nah, ini contoh tali putri. Tali putri ini tidak memiliki akar sendiri, dia menghisap sari-sari makanan dari tumbuhan yang ditempelinya. Ini juga benalu pada pohon mangga, pohon durian, pohon yang lain, di mana benalu itu akarnya terdapat pada kulit batang sehingga dia menyerap sari-sari makanan yang ada di batang, ya. Pada manusia juga ada, misalnya manusia dengan cacing yang ada di dalam perutnya, itu termasuk juga parasitisme, ya. Cacing untung tidak kemana-mana, dapat makanan dari manusia. Tali putri dapat makanan dari inangnya, begitu. Benalu juga mendapatkan keuntungan dari menghisap makanan dari inangnya, sementara inangnya rugi karena jumlah makanannya berkurang. Berikutnya mutualisme. Nah, kalau mutualisme ini dua-duanya saling menguntungkan, ya. Lebah dengan bunga misalnya, lebah dapat hektarnya, sementara bunga mendapat bantuan penyerbukan, ya. Itu pola yang perlu dikembangkan di dalam kehidupan kita antar teman, itu adalah mutualisme ini, di mana hubungan pertemanan itu dapat saling menguntungkan, jangan seperti parasit, yang satu untung yang satu rugi. Contoh yang lain misalnya yang sering dipakai contoh adalah antara kerbau dan burung jalak misalnya. Kita susah sih melihat secara langsung karena kita hidup di perkotaan, sementara jalak dan kerbau itu hidup di sawah-sawah dan di rawa-rawa begitu. Di mana kerbau menjadi bersih dari kutu-kutu yang ada di kulitnya karena dimakan oleh burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan yaitu kutu kerbau itu. Jadi itu yang saling menguntungkan di antara kerbau dan burung jalak. Begitu. Kupu-kupu dan bunga juga sama, lebah dan bunga ini. Bunga dapat terbantu penyerbukannya, sementara kupu-kupu juga mendapatkan nektar. Ya. Komensalisme
Ini yang satu untung, yang satu tidak dirugikan, satu juga tidak untung. Ya ada atau tidak masalah sih bagi salah satunya itu. Misalnya ikan hiu, ya, ikan hiu yang besar ini dengan ikan pensil biasanya disebutkan begitu. Ini komensalisme. Kenapa? Jika ikan hiu makan ikan yang cukup besar, maka ada serpihan-serpihan ikan itu yang kemudian tersebar di air, itu yang menjadi makanan bagi ikan-ikan ini, ya, ikan remora disebutnya begitu. Nah, selain itu keuntungan yang lain adalah mangsa dari ikan remora ini tidak berani mendekat karena ada ikan hiu ini. Ini keuntungan yang lain. Sementara ikan hiu itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari keberadaan ikan remora ini. Ya, ini yang disebut dengan komensalisme. Anggrek dengan tanaman mangga misalnya, atau tanaman besar lain di hutan biasanya. Anggrek tumbuh pada batang tanaman, tetapi dia mencari makan sendiri dari uap air dari embun yang datang, tidak menghisap makanan dari inangnya. Jadi itu salah satu contoh juga yang disebut dengan komensalisme, ya. Amensalisme, simbiosis, adalah interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme yang lain, ya. Amensalisme atau antibiosis, ya. Amensalisme atau antibiosis. Ya, contohnya pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Pohon walnut menghasilkan zat alelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan sekitarnya tak dapat hidup, ya. Kalau di Indonesia ada rumput-rumputan yang memiliki pola seperti ini, ya. Ilalang misalnya, dia mengeluarkan zat alelopati ini sehingga tumbuhan lain, rumput-rumput yang lain tidak bisa hidup dengan baik ketika berada di sekitar rumput ilalang itu. Ya, ini yang disebut dengan amensalisme, ya. Jadi dia tidak mematikan tapi menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Nah, kemudian saling ketergantungan antar komponen biotik. Yang pertama adalah rantai makanan, berproses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu disebut rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Jadi kalau kita membaca di sini, rumput dimakan belalang, belalang dimakan lebah dan kumbang, kumbang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, di situ terjadi perpindahan energi dari energi di tanaman pindah ke belalang, belalang kemudian pindah ke lebah yang lebih besar, energinya pindah ke katak, kemudian katak ke ular, kemudian pindah lagi ke elang, ya. Nah, kalau di laut misalnya dari plankton, zooplankton maupun fitoplankton ini kemudian dimakan oleh binatang-binatang kecil ini, dan dimakan ikan kecil, udang, kepiting dimakan ikan yang lebih besar, kemudian dimakan ikan yang lebih besar lagi, ya, yang terakhir hiu biasanya pemangsa puncak di sini, ini yang disebut dengan pemangsa puncak di sini, ya. Tidak ada lagi yang memakannya lagi, itu pemangsa puncak. Nah, ini yang disebut dengan rantai makanan, ya. Contoh misalnya rantai makanan ada di mana-mana. Rantai makanan di rawa, rantai makanan di sawah, rantai makanan di hutan, rantai makanan di sungai, rantai makanan di laut, itu berbeda-beda, ya. Tinggal kalian memberi contoh binatang-binatang yang hidup di suatu habitat tertentu, kemudian dirangkai dalam suatu rantai makanan, ini yang disebut dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan ini jika bergabung akan menjadi jaring-jaring makanan, ya. Nah, jaring-jaring makanan itu
ada rantai-rantai makanan yang saling terkait dan membentuk jaring-jaring makanan. Kemudian jaring-jaring makanan akan membentuk jaring-jaring kehidupan. Ya. Nah, seperti ini yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Semuanya saling terkait seperti ini. Ya. Jadi kalau dihitung banyak sekali. Mulai dari produsen sampai pemangsa akhir itu satu rantai makanan. Misalnya rumput, kelinci, anjing hutan itu satu rantai makanan. Rumput, kelinci, elang satu rantai makanan lagi. Rumput, kemudian mencit ke anjing hutan itu rantai makanan. Jadi kalau di sini dihitung banyak sekali rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan ini. Ya, jadi kita bisa menghitung berapa jumlah rantai makanan yang ada dalam satu jaring-jaring makanan. Apalagi kalau jaring-jaring kehidupan, tambah lengkap lagi dan banyak lagi. Ya. Nah, ini jaring-jaring kehidupan. Kalau semuanya dari jaring-jaring makanan tadi bergabung, kemudian jadilah yang seperti ini, ya. Jaring-jaring itu jadi semakin banyak, ya. Ini yang disebut dengan jaring-jaring kehidupan. Ya. Nah, piramida makanan itu gambaran piramid yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Produsen itu jumlahnya harus paling banyak, ya. Di atasnya konsumen 1, konsumen 1 pasti herbivora, jumlahnya lebih sedikit daripada produsen. Konsumen 2 itu pemakan konsumen 1, ya, jumlahnya juga akan lebih sedikit. Konsumen 2 lebih sedikit dari konsumen 1. Nah, konsumen puncak itu jumlahnya yang paling sedikit biasanya. Nah, pemangsa puncak ini tidak dimangsa lagi oleh makhluk hidup yang lain, ya. Ini disebut dengan piramida makanan, ya. Jadi urutannya dari segi jumlah seperti itu, ya. Produsen paling banyak, konsumen 1 lebih sedikit, konsumen 2 lebih sedikit lagi, konsumen 3, konsumen puncak itu paling sedikit biasanya, ya. Nah, rantai makanan pada saling ketergantungan di antara komponen biotik, ya. Rantai makanan adalah sumber energi. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, maka zat makanan yang terdapat dalam tumbuhan tadi berpindah ke tubuh herbivora. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivora. Begitu seterusnya, herbivora nanti dimakan konsumen 1. Konsumen 1 berpindah ke konsumen 2. Konsumen 2 berpindah ke konsumen 3. Nah, perlu dicatat di sini, perpindahan energi itu tidak dapat 100% efisien. Ya. Sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekspresi. Pasti akan berkurang di sini. Berapa jumlahnya saya tidak tahu dengan pasti karena aktivitas makhluk hidup itu berbeda-beda, sehingga pasti efisiensinya juga berbeda-beda. Tapi yang pasti bahwa perpindahan energi itu akan tidak dapat 100% berpindah seluruhnya. Pasti ada yang terbuang begitu. Ya. Nah, selesai untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian, lebih mengenal akan lingkungan di sekitar kita dalam penggolongan ini, dan kiranya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas siapkan modul untuk membantu mengerjakan latihan soal pada Google Classroom yang nanti akan dibuka pada waktu yang tertentu, ya. Kerjakan soal dengan sungguh-sungguh karena setiap tugas masuk dalam penilaian, ya. Ingat, dengan pembelajaran online semacam ini ada keuntungan yang bisa kalian peroleh adalah bisa mencari informasi jawaban dengan berbagai cara, ya. Melihat buku, lihat catatan, lihat modul, melihat di internet, itu kalian bisa terbantu dari situ. Dan itu maksimalkan hasil belajar kalian di dalam latihan-latihan seperti ini. Kecuali kalau pas
ulangan, PAS, PTS itu diusahakan untuk jujur belajar sendiri, tidak melihat dari yang lain-lain, dan kalian bisa menguasai materi dengan baik jika kalian memperhatikan dan mempelajari sungguh-sungguh. Ingat, keberhasilan kalian tidak ditentukan oleh seberapa tinggi IQ kalian. Keberhasilan kalian ditentukan seberapa tekun kalian mau mengembangkan diri kalian dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengembangkan semua talenta yang kalian punya. Tuhan memberkati dan selamat mengerjakan. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.